Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Ada unit terbaru masuk lagi nih. Nissan Serena C24 tipe CT tahun 2008, transmisi automatic, surat lengkap STNK BPKB sampai ke faktur. Plat A Serang Banten. Pajak hidup panjang bulan 9 2025, platnya 2028. Mobil ini saya jual di harga 49 juta, termurah di Indonesia. Bisa untuk dijual lagi, beli untuk dipakai pun untung karena murah. Jika Anda berminat dengan mobil ini, silakan simak video ini sampai selesai. Saya akan jelaskan kondisinya secara detail. Pertama yang akan saya bahas mulai dari kondisi eksterior. Untuk bumper depan ini pecah parah sih tidak ada, enak sekali dilihat ya. Untuk headlamp juga kondisinya baik, dan untuk kap mesin tidak ada pecah parah. Baret-baret halus ada. Untuk baret halus sih bisa hilang dipoles. Ya paling ada beberapa yang kurang rapih, tapi overall tidak ada pecah parah, enak dilihat. Tapi jika ingin detail banget mulus ya dicat ulang satu bumper. Untuk pengecatan satu bumper itu di 500.000. Headlamp bagian kanan juga sama, tidak ada yang pecah. Overall enak dilihat. Dan untuk kap mesin sudah pernah dicat ulang, tapi nilai ketebalannya 112 mikron. Hanya naik 50 sampai 100 mikron, itu hanya pernah dicat ulang satu kali. Fender depan kanan kondisi catnya baik, mikasen utuh. Dan untuk bagian ban depan bagian kanan produksi di tahun 2023, belum expired, dan ketebalan juga masih tebel banget di 7,02 mm. Jadi layak sekali dipakai. Kemudian seperti liner fender, detail-detail seperti ini masih rata-rata utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan masih sangat tebal. Spion bagian kanan ada lecet beberapa, memang jika ingin mulus total dicat ulang, tapi pecah parah sih tidak ada. Dan untuk bagian pilar-pilar sampai ke bagian atas ada yang masih ori catnya. Jadi ada beberapa yang masih bawaan catnya 83,8 mikron. Antena utuh. Kemudian bagian cat atas ini kondisinya baik, tidak ada bule, hanya ada beberapa baret halus bisa hilang dipoles. Pintu bagian depan kanan Anda juga bisa melihat sendiri ya, tidak ada pecah parah. Kemudian kaca filmnya sepertinya nomor 20, tapi tidak ada yang sobek. Karet pintunya utuh dan silar pintunya juga utuh. Serta untuk pilar A ini plastik pabrikannya ada. Nah ini ya, jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras, tidak pernah ngeguling juga mobilnya. Dan untuk karet balon bagian pintu driver ada yang sobek di bagian bawah. Tidak bocor karena posisinya di bawah, kecuali di atas ya. Jika ingin diganti juga banyak di marketplace, harganya 200.000. Kemudian untuk bagian pintu belakang kanan tidak ada pecah parah, enak sekali dilihat. Kemudian untuk semua silar pintu, karet pintu sudah kita cek semua. Tidak ada bekas tabrakan. Mobil ini pilar-pilar ini juga ada lastik pabrikannya. Nah ini, jadi jelas belum pernah ngeguling juga. Kemudian untuk bagian fender belakang kanan tidak ada pecah parah, enak dilihat. Ban belakang bagian kanan produksi sama 2023, ketebalan di 7 mm. Jadi sangat layak sekali dipakai. Pengereman bagian belakang tromol, kampas rem bagian belakang bagus. Kita sudah cek mulai dari parking brake dan remnya. Velg rata-rata ya lecet-lecet ada, tapi untuk pecah retak tidak ada, layak sekali dipakai. Jika ingin mulus total bisa dicat ulang, satu velg itu 250.000. Stop lamp bagian belakang utuh,
tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini juga catnya kondisinya baik. Stop lamp bagian belakang kiri juga kondisinya baik. Serta untuk bumpernya juga bagian belakang enak dilihat, tidak ada pecah parah. Dan untuk bagian pegas hidrolik bagasi belakang masih bagus, masih bisa menahan bagasi. Karet balonnya juga kondisinya baik. Dan untuk las titik pabrikan di bagian pilar-pilar atas dan sampai cross member bawah ini utuh, ada las titik pabrikannya. Kaca film bagian belakang juga bagus. Lampu kabin bagian bagasi masih aktif. Sealer bagasinya juga masih utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari belakang. Dongkrak juga ada. Di sini ada toolkit lengkap semua. Kemudian untuk ban belakang bagian kiri produksi sama 2023, belum expired, layak sekali dipakai, ketebalan di 7 mm. Kemudian velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Fender belakang kiri kondisi catnya baik. Pintu belakang kiri ada memang beberapa di handle bule. Bule itu cat ngelotok ya. Nanti saya akan hitung ada berapa titik ya jika ingin dicat ulang. Tadi 1 titik bagian bumper, kemudian 2 titik bagian pintu. Dan untuk karet pintu bagian pintu belakang kiri utuh, sealer pintunya juga utuh, serta karet balonnya bagian pintu belakang utuh. Las titik pabrikan di pilar-pilar juga utuh. Kemudian pintu bagian depan kiri ada beberapa baret halus. Untuk baret halus bisa hilang dipoles, kecuali luka ya, luka bule tidak bisa dipoles. Karet balon bagian pintu depan kiri masih bagus. Las titik pabrikan di pilar A masih utuh. Jadi jelas ya, mobil ini bagian samping kanan kiri tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Karet pintu utuh, kaca film bagus, sealer pintu utuh. Spion bagian kiri tidak ada pecah parah, baret halus bisa hilang dipoles. Dan untuk fender depan kiri, mikasennya utuh, ada beberapa bule di fender. Ban depan kiri produksi di tahun 2023. Layak dipakai, belum expired. Jadi semua ban mobil ini produksi di tahun 2023. Ketebalan masih 7 mm, tebel dan belum expired. Liner fender utuh, kampas rem tebal. Jadi semua kampas rem bagian depan, bagian belakang masih sangat tebal. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Untuk pecah parah sih tidak ada, overall enak sekali dilihat. Dan untuk bagian lecet di mobil bekas itu sangat wajar ya, namanya juga mobil bekas dipakai. Jika Anda ingin mulus juga bisa dicat ulang. Bagian ini bukan PR fatal. Saya hitung untuk pengecatan di mobil ini mulai dari bumper depan ada yang kurang rapi, di bagian velg, di spion, kemudian di bagian sela-sela pintu. Saya hitung ada 2 panel berikut dengan velg, sekitar 4 panel lah, 2 juta. Jika ingin mulus, tapi jika ingin dilewat juga bukan PR fatal, artinya lumayan 2 juta. Jadi tergantung Anda. Dan untuk poles sih perlu ada beberapa jamur, baret halus bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon, mulai dari poles eksterior, ruang mesin, bagasi belakang, semuanya full biasanya untuk jenis mobil MPV, SUV di 700.000. Dan mobil ini sudah kita saksikan mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, sealer pintu, cross member, semuanya utuh. Tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Suara mesinnya halus sekali. Standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Ini dia suara mesinnya. Kemudian mobil ini kilometernya 158.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada semua rekornya untuk oli mesin di kilometer 172.000 dan untuk oli transmisi automatic di kilometer 175.000. Jadi semua ada catatannya, tidak perlu ganti oli lagi.
Radiator juga masih menggunakan air coolant. Pendinginan masih bagus. Pembakaran juga masih bagus. Tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi untuk mesinnya termasuknya bagus, sehat. Packing dan seal juga belum ada yang bocor, belum ada yang minta waktunya diganti. Bagian atas, kemudian bagian kolong juga kering. Dan untuk kaki-kaki juga mobil ini senyap, normal. Tidak ada perbaikan untuk bagian kaki-kaki. Untuk tes oli masing-masingnya juga normal semua, menunjukkan oke, tidak cing. Artinya bisa saja hanya catatan ya, bisa saja salah nulis, ternyata sudah waktunya ganti oli, bisa terjadi. Kita bisa lihat dari dipstick ini masih merah, tandanya olinya masih bagus ya. Dan hasil tes olinya juga menunjukkan oke. Tidak cing. Biasanya jika cing, alat ini akan bunyi terus, bip bip bip, dan ini tidak. 39,8% masih menunjukkan oke. Jadi sesuai untuk oli mesinnya. Minyak rem juga tidak ada kadar air yang tinggi, masih menunjukkan oke. Dan untuk bagian aki, menggunakan aki 55 ampere 12 volt. Aki juga masih bagus. Sebelumnya sudah kita cek ya, sebelum kita bayar mobilnya. Tidak low. Ini hasil tes pengecekan bagian akinya. CCA di 500, untuk aki di atas 50 ampere. Good, masih baik. Kemudian kap mesin masih utuh, belum pernah dibuka, dan cat dalamnya masih ori, sealernya utuh. Dan untuk apron, close member, las titik pabrikan semuanya utuh. Jadi mobil ini bagian depan juga tidak ada bekas tabrakan keras. Untuk door trim utuh, tidak ada yang cacat, paling sedikit-sedikit kotor saja bisa hilang di salon. Indikator tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, airbag. Kemudian bagian diagnosa juga semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi untuk kelistrikan mobil ini bagus. Ketika saya nyalakan juga indikator check engine, kemudian indikator airbag, semuanya mati ketika mesinnya hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan untuk bagian power steering juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan tidak ada yang pecah, kondisinya baik, baret juga tidak ada, wipernya aktif. Kemudian wiper bagian belakang sama aktif juga. Dan untuk bagian power window, bagian driver ini kadang nyala, kadang tidak. Yang lainnya aktif. Namanya juga baru kita dapatkan ya. Jadi seperti ini, belum kita rapihkan. Dan untuk servis power window itu biasanya 100 sampai 200 ribu. Ada beberapa jalur kabel mungkin putus. Ya pahitnya jika ganti regulator motornya juga sekitar 500 ribu. Artinya bagian ini bukan PR fatal. Dan untuk electric power retract, bagian kanan dia ngelipat dan bagian kiri tidak melipat, tapi suara motornya itu terdengar. Sama untuk electric power retract, biasanya saya jika servis itu di 100 sampai 200 ribu lah. Pahitnya jika ganti motornya ya 500 ribu. Kemudian untuk bagian dashboard masih sangat utuh, ventilasi AC rata-rata masih utuh, laci juga masih bagus. Head unit sudah diganti, monitor aftermarket dan aktif. Ada suaranya. Kemudian untuk transmisi automatic sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Normal, tidak ada delay, tidak ada jeduk. Mundur, maju, itu masih normal semua. Ini mundur, sensor mundurnya juga aktif.
Ini maju normal, dan untuk bagian AC juga dingin. Hanya tombolnya dia sudah dipindah ya. Untuk pengaturan arah semburan, pengaturan suhu sih masih di sini. Ada tombol untuk menghidupkan itu di bagian ini, dekat dari tombol pengaturan AT. Untuk tombol bagian menghidupkan AC-nya. Untuk AC-nya sih masih dingin, dapat di 26 derajat Celcius. Jika tidak dingin tidak akan dapat di 26 derajat Celcius ya. Masih normal. Kemudian untuk sun visor masih rapi rata-rata. Lampu-lampu kabin juga masih pada aktif. Kacanya masih bagus, spion tengah juga kondisinya masih baik. Kemudian joknya juga masih bagus, tidak ada yang sobek. Jok bagian driver, kemudian jok bagian penumpang depan masih baik kondisinya. Laci-laci di sini juga masih baik. Interiornya kalau menurut saya masih rapi untuk Nissan Serena yang semurah ini. Untuk door trim bagian pintu belakang kanan juga masih utuh. Kemudian untuk bagian jok baris kedua dia sudah captain seat. Armrestnya masing-masing dapat. Dan untuk Nissan Serena tahun 2008 itu dia masuknya sudah facelift ya. Dia ada meja, ini mejanya masih ada, masih bawaannya. Hanya untuk monitor headrest sudah seringnya ya pasti rusak lah. Ada gambarnya pun biasanya sudah tidak connect. Tapi ini masih bawaannya. Bawaan yang Highway Star lah. Mobil ini kan tipe CT ya, jadi ini sudah diganti dengan tipe yang Highway Star. Aslinya untuk headrest tipe Comfort Touring dia hanya seperti ini. Ini bisa diganti juga banyak di marketplace jika mau dihidupkan. Monitornya itu sekitar 700.000 lah kanan kiri. Lampu-lampu kabin bagian belakang masih aktif, AC belakang juga masih dingin. Sangat dingin. Kemudian untuk bagian lampu-lampu kabin semuanya masih pada aktif. Interiornya bagian belakang juga masih bagus. Jok baris ketiganya juga masih rapi. Plafon tidak ada yang sobek. Termasuknya mobil ini interiornya kalau menurut saya masih sangat rapi. Untuk kunci dapat satu, belum ada remote, dan untuk central locknya masih berfungsi. Jadi tinggal pasang remote saja. 350.000 yang aftermarket. Dan mobil ini belum immobilisar. Jadi jika mau dibuatkan kunci cadangan murah, 150.000. Jadi beginilah kondisi mobilnya. Jelas layak sekali dibeli karena pertama tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir. Kemudian tidak ada PR fatal di mobil ini. PR fatal itu contohnya mesinnya kasar, maticnya bermasalah, dan mobil ini tidak ada PR fatal, bahkan pajaknya juga hidup panjang. Jadi untuk unit ready yang saya jual saya juga pilih-pilih. Jika ada PR fatal, ada PR berat, saya tidak ambil. Jadi unit seperti inilah yang masih saya beli dan saya jual lagi. Jadi kalau menurut saya mobil ini worth it, jelas layak sekali dibeli. Untuk PR sih pasti ada, namanya juga mobil bekas, dan menurut saya mobil ini PR-nya masih di batas wajar. Jadi tergantung Anda yang akan beli di mobil ini. Untuk eksterior juga tidak ada pecah parah, bahkan menurut saya tidak perlu diperbaiki juga masih enak sekali dilihat. Tapi kembali lagi kepada pembeli, jika Anda pengen mulus ya tadi yang saya jelaskan ada 4 panel lah untuk pengecatan di mobil ini. Jadi PR-nya silahkan di total. Mobil ini saya jual di harga 49 juta. Sangat murah sekali, bisa untuk dijual lagi. Kemudian jika ingin dipakai pun untung karena beli murah. Jika Anda berminat dengan mobil ini, silahkan, alamat lengkap saya ada di deskripsi video. Kemudian nomor saya di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Ingat ya, siapa cepat dia yang dapat.